pisau dipukul ke saya, untung kagak kena tajamnya. Pernah sekali waktu dia halusinasi Jakarta akan tenggelam. Saya divonis bipolar setelah anak saya meninggal. Jangan lupa keramas. Halo Sobat Berpangkat, balik lagi di podcast Keramas, Keraguan Masyarakat. Nah Sobat, belakang ini kan lagi rame nih. Banyak anak muda yang ngaku, wah gue ini bipolar nih, memvonis dia bipolar, segala macem. Nah, tamu kita hari ini ada seorang narasumber. Dia sudah ada di samping saya, beliau Pak Suryanto. Halo Pak Suryanto. Halo, nama saya Suryanto. Ya. Apa kabar Pak Suryanto? I'm fine, I'm okay. Ya Sobat, jadi tadi tuh kita udah ngobrol di sebelum acara. Jadi Pak Suryanto ini seorang yang mengidap bipolar. Ya. Dengan pasangan atau istrinya yang sebagai penderita skizofrenia nih Sobat. Nah, Pak Suryanto boleh nggak sih kita share buat teman-teman di rumah nih biar dapat edukasi tentang bipolar dan skizofrenia itu sendiri nih Pak? Oh boleh, itu saya bagikan pengalaman saya pribadi, tapi secara medis mungkin nggak bisa detail saya karena saya bukan dokter, saya adalah penderita. Oke. Sorry Pak. Bapak untuk menderita bipolar itu sendiri dari kapan sih Pak? Mulainya dari kapan Pak? Saya divonis bipolar setelah anak saya meninggal. Sebelum itu saya anxiety. Oh, anxiety disorder. Ya, saya waktu masih muda, sebetulnya saya udah mengidap anxiety disorder. Cuman itu tanpa saya sadari. Jadi kalau ada di tempat ramai, saya bisa keringat dingin, ketakutan. Saya takut di tempat ketinggian. Itu saya tidak sadar itu adalah satu penyakit. Sampai pada waktu saya pernah ke psikiater bilang saya anxiety. Nah, kenapa saya ke psikiater? Waktu sebelum ke psikiater saya itu ada operasi jantung bypass. Jadi pada waktu habis operasi jantung bypass itu saya ternyata senewan, mau ngerokok bisa gemeteran begitu. Nah saya tanya dokter bilang ya udah kalau sampai menimbulkan stres ngerokok aja, cuman ingat rokok itu berbahaya. Jadi saya ingatkan lagi rokok itu berbahaya, cuman karena saya stres daripada jantungnya rusak, ya udah ngerokok buat hilangin stres katanya. Jangan dekat-dekat orang yang kagak ngerokok katanya, dan ingat merusak paru-paru. Jadi itu untuk rekan-rekan semua aja saya ingatkan, tidak bagus itu merokok. Saya bipolar disorder itu karena stres. Anak saya meninggal pada waktu umur 23 tahun, baru lulus kuliah, baru masuk kerja, lagi betul-betul teenagers gitu. Itu saya tidak merasa stres. Saya bilang ke dokter, saya nggak merasa stres dok. Tapi dokter bilang nggak bisa bohong, ini tensi kamu tinggi, terus juga kelihatan dari gaya saya stres. Anak kucing aja kalau anaknya meninggal itu stres katanya. Nah saya dikasih obat stres, terus dan harus kontrol setiap bulan ke psikiater. Dan dinyatakan belakang saya ternyata bipolar. Bipolar itu adalah dua kutub. Jadi kalau orang Jakarta bilang seperti plin-plan begitu. Mau tindakan apa merasa salah, tindakan apa merasa salah. Jadi bipolar yang tidak terkendali gitu. Sorry Pak, tadi Bapak juga sempat bilang kalau Bapak itu kan anxiety ya. Kalau anxiety itu kan
kecemasan yang berlebih gitu ya, Pak? Kecemasan yang berlebihan. Nah, Bapak tadi bilang Bapak takut keramaian. Iya. Berarti Bapak selama ini nggak pernah ke mall atau apa gitu, Pak? Oh, ke mall. Dulu waktu SMA Jakarta Fair masih ada di Monas. Kalau saya pergi sama teman-teman saya suka nongkrong di warung. Teman-teman saya pergi, saya nongkrong aja di warung, saya ngerokok, saya ngopi, udah. Kecuali kalau Jakarta Fair-nya lagi nggak terlalu rame ya saya ikut keliling. Tapi begitu rame saya nggak masuk ke dalam stand itu. Nah, ternyata itu adalah kecemasan yang berlebihan. Oke. Nah, Bapak sendiri kan tadi bilang Bapak lebih suka sendiri ya daripada keramaian gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, sampai akhirnya Bapak bisa kenal dengan istri Bapak tuh dulu gimana, Pak? Sedangkan kan ternyata Bapak tadi cerita tuh istri Bapak juga divonis skizofrenia itu sendiri ya? Iya. Nah, gimana sih kalau buat Bapak pribadi, orang yang takut kecemasan segala macam dan lebih sering sendiri tuh gimana Pak rasanya? Pada waktu saya menikah, istri saya normal. Diketahui itu ada gangguan kejiwaan kira-kira tahun 2010 lah gitu ya. Nah, itu seperti kalau orang bilang itu kerasukan. Nah, kita panggil pendeta, ada saudara yang bawa dukun, ada yang bawa suhu, itu nggak bisa sembuh. Akhirnya anak saya bilang, kita bawa ke rumah sakit jiwa, ternyata itu adalah skizofrenia. Skizofrenia itu memang penyakit yang masih, kalau saya baca di YouTube, masih belum jelas asal-usulnya. Kalau dibilang itu medis, kenapa dia bisa ada bisikan? Dan dia bisa tahu kalau ada sesuatu gitu. Waktu itu dikasih air minum yang udah dibaca mantra, ternyata dia kagak minum. Padahal dia yang kasihnya dari jauh orangnya. Nah, sorry. Itu. Tapi setahu saya skizofrenia itu bisa diobatin nggak Pak? Dengan obat, tremor atau apa itu ya? Dan terapi juga bisa kan Pak? Bisa. Ada yang bisa sembuh total, ada yang pulih aja tapi harus minum obat seumur hidup. Nah, untuk istri Bapak ini minum obat terus? Sementara udah 8 tahun ini minum obat terus. Karena orang yang skizofrenia itu cenderung tidak merasa dia sakit. Jadi dia nggak mau minum obat. Beberapa kali dia nggak minum obat. 4 hari nggak minum obat, dia istilahnya relapse, nggak sadar. Seperti orang, ya apa, nggak sadar, seperti kayak apa sih? Kayak dimasukin roh lain tuh, dia bengong, dia apa. Nah itu kita bawa ke rumah sakit jiwa, dirawat 21 hari biasanya, 3 minggu. Itu ditanggung oleh BPJS. Jadi untuk rekan-rekan yang ada yang mengetahui orang yang terkena penyakit kejiwaan, bawa ke UGD, urusan BPJS bisa diurus kemudian. Yang penting bawa dulu ke UGD. Atau lapor ke kelurahan, minta dinas sosial, jemput. Nah, untuk selama ini, Bapak kan harus tinggal bersama istri di rumah dengan yang kondisi penderita skizofrenia itu. Apa sih hal-hal yang pernah Bapak alamin saat istri Bapak mungkin lagi kambuh ya? Skizofrenia itu bisa kambuh ya Pak? Iya, bisa kambuh. Kalau nggak minum obat pasti kambuh. Dan kalau sembuh pun nggak sembuh tapi pulih, ada sisanya. Istilah kedokteran itu adalah skizofrenia residual. Gejala sisanya ya dia bisa halusinasi, dia curiga, bisa menarik diri. Oh, sorry, saya potong Pak. Kalau bisa halusinasi itu, biasanya kalau halusinasi ngapain Pak istri Bapak? Saya dibilang punya simpenan. Orang ganteng kagak apa kagak, saya dicurigain punya simpenan. Yang paling ekstrim gitu, halusinasinya apa Pak? Halusinasinya seperti ada orang yang mau masuk ke rumah, jadi gembok dia pegang sendiri. Dan dia pernah merasa saya pergi malam-malam sama selingkuhan saya. Wah, berarti Bapak sering dikunciin dong kalau lagi kayak gitu? Ya, tapi pintu dalam saya pegang kunci, saya bisa manjat pagar. Oh, punya kunci sendiri. Saya pikir kalau lagi halusinasi gitu nanti Bapak nggak bisa masuk dong. Ya, itulah yang menimbulkan seringkali ketakutan, kekhawatiran saya gitu kan. Nah, akibatnya saya bipolar ini ya susah. Dokter bilang ya udah jodohnya. Kalau orang yang ngurusin skizofrenia ya cenderung bipolar karena dia stresnya keterus-terusan gitu. Selain halusinasi itu sendiri, apa sih yang
biasanya Bapak lakuin sama istri Bapak nih di rumah biar gimana caranya istri Bapak nggak jadi stres atau gimana gitu? Saya pernah tanya ke perawat, bagaimana kalau dia lagi timbul halusinasi, curiga atau apa? Kembalikan kepada kenyataan aja. Kenyataannya apa? Pasti dia nggak terima, tapi dia akan masuk ke dalam, mungkin pelan-pelan bisa dia terima. Misalnya dia bilang saya punya selingkuhan, ya kita buktikan aja pelan-pelan. Kenyataannya ada nggak? Ini mobil tetap di sini parkir nih, kunci mobil kamu pegang, kan? Pagar kamu kunci, saya keluar bagaimana naik mobil? Kamu bilang saya pergi naik mobil, buka pintunya aja nggak bisa, ya kan? Oh berarti sampai ngira Bapak punya selingkuhan Pak? Iya. Oh tapi aslinya ada? Oh, Ah, bercanda Pak. mudah-mudahan sih nggak ada. Oh, Iya. gue pikir ada nih. Enggak ya Pak ya? Iya. Nah kalau saya lagi timbul, seringkali dia curiga sampai pernah pisau dipukul ke saya. Untung kagak kena tajamnya, Loh, kena yang kagak sorry Pak, tajamnya. sampai dipukul pisau? Iya. Dia menganggap saya mencuri. Setiap hari ada yang dia bilang, hilang ini, hilang itu, hilang ini, hilang itu. Dan belakangan ketemu. Jadi dia curiga, itu namanya waham curiga. Jadi dia curiga. Bahaya buat saya memang. Tapi ya mau bagaimana lagi sih. Sampai pisaunya saya rebut sampai patah bisa. Itu kan udah wah ekstrim ya Pak ya sampai diituin pisau. Nah, kalau dari Bapak pribadi tuh bisa ke istri kok bisa sesabar itu? Apa Pak rahasianya Pak? Dulu waktu kami sekeluarga belum tahu bahwa itu adalah penyakit kejiwaan, kami pikir itu adalah sifat istri saya, suka marah-marah, curiga atau apa. Nah saya sering menyendiri. Saya pulang kerja, tas saya, helm saya, jaket saya masih di motor. Saya nongkrong di warung bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Jadi saya cenderung, dan di warung pun ngumpul-ngumpul saya cenderung agak misahkan diri. Saya ingat ada quotes yang bilang begini. Loh, apa tuh Pak Koca? Mungkin bisa di-share nih buat Hafalin sobat ya. berpangkat semua nih. Hafalin nih, saya baca sekali aja nih. Oke. Biar ku beritahu engkau, kalau engkau bertemu seseorang penyendiri, itu bukanlah karena mereka menyukai kesendirian. Jadi bukan saya suka sendirian. Namun karena mereka sebelumnya telah berusaha keras untuk membaur ke dalam dunia. Dan orang-orang selalu mengecewakannya. Mungkin untuk saya bukannya orang-orang, ada satu orang aja. Ya, Yaitu istri yang Bapak. lain, ya. Wah. Itu menjadi trigger buat saya. Jadi daripada saya pada waktu itu saya belum divonis bipolar dan saya belum tahu bahwa saya pernah anxiety. Jadi untuk menghindari saya stres, ya udahlah ngadepin istri kayak gitu sifatnya jelek, saya nongkrong di warung, pulang jam 2 jam 3 pagi dan nggak masalah. Anak saya tahu pulang kerja kalau mau nyari saya di warung, karena saya memang bukannya pergi melenceng kemana-mana. Kalau saya nggak ada di warung, paling saya pergi sama ada orang situ, dekat situ ada koramil, saya suka pergi sama tentara, sama apa, jalan. Dan orang warung kasih tahu, papi lagi pergi, tunggu aja, ntar dikasih tahu, oh, papi ada pesan apa gitu. Oke. Nah, tadi Bapak bilang kan ada anak Bapak ya? Iya, Nah, itu anak Bapak kan juga tinggal di rumah. iya tinggal di rumah. Kalau ke anak Bapak sendiri, istri Bapak gimana Pak? Pernah ada, kalau ke Bapak kan tadi bilang halusinasi sampai diinin pisau lah atau apa. Kalau untuk ke anak Bapak gimana Pak? Pernah dibilang, anak saya yang perempuan lagi tidur, kamu siapa? Kamu bukan anak saya. Sampai dibilang bukan anaknya? Pernah. Itu setelah kita tahu untung ya. Waktu dulu-dulu ya memang kasar, ada makanan apa kadang-kadang anak-anak baru pulang mungkin dia masih capek atau masih kenyang, dia nggak mau makan, dilempar itu makanan. Ya itu banyak lah, itu mungkin sangat masuk ke dalam hati saya dan ke anak saya. Anak saya pernah cerita, makanan dibuang, diinjak-injak, saking anaknya lapar, anak saya lapar, dia makan itu makanan. Itu kita belum tahu bahwa istri saya itu adalah ODGJ. Kalau dulu schizophrenia itu
belum ada obatnya. Yang orang-orang dipasung dulu itu adalah orang-orang skizofrenia. Oke. Sekarang udah ada peraturannya, kalau ada ketahuan orang dipasung, yang memasungnya itu bisa dipidanakan. Itu. Karena harus, kalau ada orang yang mengganggu dalam hal kejiwaan, mengganggu lingkungan, kita lapor RT, kita lapor ke dinas sosial di kecamatan atau kelurahan, nanti dikirim yang mobil biru itu PKS, Ya. P3S untuk mengambil. Nah, kalau untuk istri Bapak ini, Bapak pernah kepikiran nggak sih atau pernah sampai dirawat ke rumah sakit jiwa nggak sih, Pak? 5 kali udah dirawat. Pakai ambulans pernah saya ambil, cuman kalau ambulans itu pakai rujukan dan tunggunya lama dari rumah sakit Suharto Herjannya. Saya pernah sewa mobil, pernah pakai Gojek, saya bohongin, saya ajak jalan. Itu harus dokter bilang dalam kondisi dia relapse dalam arti tidak sadar sepenuhnya. Kalau masih dalam keadaan sadar, kita bawa ke rumah sakit, apalagi dengan diseret, diikat, itu dia akan dendam sama kita. Oke. Nah, iya. Nah, dari 5 kali ke rumah sakit itu gimana prosesnya bisa sampai balik lagi sampai akhirnya sekarang di rumah aja atau pernah balik lagi, Pak? Itu kalau dirawat itu karena nggak minum obat. Oh, kalau udah nggak minum obat pasti kambuh dan sampai dirawat. Iya, 5 hari nggak minum obat biasanya udah pasti dia relapse. Relapse dalam arti nggak sadarkan diri, dibawa pun udah tenang aja, tinggal. Pernah saya pagi istri saya masih sadar, pas malam saya panggil orang P3S, datang udah lagi duduk aja, lampu juga di rumah mati, pagar terbuka apa. Udah, tinggal dibawa aja. Pernah sekali waktu dia halusinasi, Jakarta akan tenggelam, kita pergi ke Palembang katanya, pada zaman pandemi waktu itu. Saya sampai telepon keamanan komplek rumah, saya minta tolong hansip 2 orang jagain pintu. Dibilangin di terminal kagak ada bis, nanti ibu nggak bisa ke Palembang, atau dia ngamuk-ngamuk. Akhirnya saya telepon ke rumah sakit, dikirim mobil pribadi, jemput. Itu ngamuk. Karena dia masih dalam keadaan sadar. Oh, itu pas halusinasi itu sampai kayak gitu ya, Pak? Iya. Nah, ini sorry nih Pak, saya mau tanya nih. Kalau untuk kondisi ibu atau istri Bapak itu kan udah seperti itu ya, Pak? Iya. Nah, untuk lingkungan sekitar, tetangga dan lain itu ada kayak mencibir Bapak atau gimana? Ih, itu istrinya kok gitu atau gimana? Pernah ada kayak gitu nggak sih, Pak? Kan saya juga nggak terlalu cerita itu aib saya ya, di keluarga. Tapi pernah ada anjing saya ribut sama anjing tetangga, itu anjing mau dipukul pakai pacul. Terus saya jelasin, akhirnya mereka juga tetangga bisik, akhirnya kalau saya rasa tetangga udah mayoritas tahu. Dan persyaratan untuk dibawa oleh mobil dinas sosial itu adalah surat keterangan dari RT bahwa ada orang dengan gangguan jiwa mengganggu, mohon dijemput untuk dibawa ke rumah sakit UGD itu. Oh, berarti kalau untuk dengan masyarakat Bapak nggak masalah ya, Pak ya? Nggak masalah. Nah, untuk kondisi Bapak yang penderita bipolar dan dengan ibu yang skizofrenia itu sendiri, pernah nggak sih Bapak konsultasi ke dokter? Ini ada dampak lagi nggak sih ke bipolar gue nih atau ke bipolar saya nih, Dok? Itu pernah konsultasi gitu nggak, Pak? Dengan saya harus ngurusin istri saya yang skizofrenia ini sendiri gitu, Pak? Setiap bulan kontrol ke psikiater. Bapak setiap bulan ke psikiater? Ya, saya dan istri saya. Saya tanya ke dokter, Dok, kok bipolar saya kagak baik-baik, Dok? Dokter cuma ngelirik aja ke istri saya. Udah jodoh katanya. Oh, kodein tuh ya, Pak? Jodoh. Kalau orang yang memang mengurusin orang skizofrenia itu, asal mau bertahan, ya resikonya seperti saya, bipolar. Ya. Kalau saya cuek-cuek aja, bodoh amat, tiap hari saya nggak pulang, saya apa, mungkin sayanya enjoy, tapi istri saya siapa yang ngurusin. Nah, Bapak sendiri pernah nggak sih Pak ajak misalkan istri entah di rumah untuk bareng seperti sebelum tahu kalau ternyata istri Bapak skizofrenia itu sendiri gitu, Pak? Oh, kalau di rumah normal, masak bisa, nyuci bisa, cuma kalau lagi kambuh aja suka curiga gitu, ya. Tapi tetap masak. Kerja sekarang lagi seneng jahit, beli bahan di Tanah Abang, dia jahit, dia pintar jahit, pintar masak, dan dia bisa ada rencana mau jualan sendiri, lagi mau cari kios, katanya mau jualan nasi.
Tapi Ya, udah full di rumah ya Pak? Pernah keluar atau itu nggak istri sering Bapak? jalan-jalan juga sering. Oh masih keluar jalan-jalan? Ya. Waktu itu ada kantor pergi rombongan jalan-jalan, kebetulan saya tanya mau gak ikut, tiba-tiba dia bilang mau ikut. Saya seneng banget, saya ajak jalan-jalan. Oke. Sering-sering. Waktu zaman pandemi saya sering keluar kota, ke puncak bisa ke Cianjur pulang hari, ikut ya. Nah kalau dari anak Bapak nih balik lagi nih, Iya. sendiri pernah bilang ke Bapak atau gimana gitu soal kondisi punya mama yang kayak gini, kok punya bapak yang kayak gini, apa dia pernah itu, sorry nih Pak kalau Bapak nggak mau jawab sih nggak Iya. apa-apa, maksudnya dari dia pribadi pernah curhat atau ngomong sama Bapak nggak sih? Enggak, kalau dia lagi kesel dia marah aja. Misalnya istri saya ribut gitu ya, terus saya juga ngelawannya dengan ngomongan yang keras juga. Berisik, paling dia bilang gitu. Ini kan bisa jadi pelajaran nih Bapak dengan istri yang kondisi penderita skizofrenia itu sendiri, Iya. dan Bapak yang pribadi yang penderita bipolar bisa terus bertahan sampai sejauh ini, sampai seusia Bapak sekarang. Usia berapa Pak? 64 ya tuh, 64 tahun Iya. masih Iya. tetap setia sama istri Bapak. Iya. Eh, apa sih Pak prinsip Rahasianya. yang Bapak pegang tuh sampai bisa terus bertahan sampai sekarang gitu Pak? Kalau rahasianya saya kagak ganteng, kagak kaya. Kok Bapak ganteng nih? Rahasianya. Kalau prinsipnya ya prinsip saya apa sih yang kita mau jalanin selain buat anak dan buat keluarga, ya kan? Saya bekerja juga untuk apa gitu, ya kan? Kalau saya nggak bekerja, saya di rumah bisa tambah stres. Saya bekerja banyak teman-teman yang baik yang bisa membantu semangat, memotivasi saya, dan saya sangat bersyukur umur segini masih diterima kerja. Jarang orang udah tua masih diterima kerja. Nah, satu nih Pak, saya mau tanya nih, kalau istri Bapak lagi kondisi normal, Iya. pernah nggak sih dia ngomong sesuatu yang serius atau yang romantis atau gimana gitu Pak ke Bapak kalau pas lagi normal gitu Pak? Romantis ya nggak pernah, karena rokok makan saya bayar. Nggak gratis. Canda aja nih Pak Yanto nih. Iya. Ya Nggak maksudnya, normal. Kalau dia lagi normal. Ntar mau makan apa? Jadi dia kasih duit, dia belanja, dia masak apa gitu. Nah masalahnya juga ini jadi ada gejala lagi dari gejala sisa itu adalah manik. Manik dalam arti dia emosi yang berlebihan gitu ya. Kalau belanja masuk nih, pernah saya beli ayam beku di Prima Swalayan. Satu, saya bilang saya nggak bisa milih ayam, ntar dapat yang busuk, udah pergi sama saya. Dia ambil ayamnya 4, dia ambil chicken nugget 3 bungkus, habis berapa duit sampai 300.000. Untung saya lagi kantongin duit. Ada, saya tarik tuh chicken nugget, saya taruh satu aja banyak-banyak amat. Sampai di rumah dia dendam, dia bilang bikin malu katanya. Dan dia selalu ingat kalau itu. Jadi itu manik. Jadi kalau sekarang belanja udah dah pergi sendiri deh. Atau dia mau apa saya beli gitu. saya secara pribadi sih kalau ngeliat Bapak nih salut ya Pak dengan kondisi Bapak yang sendiri yang menderita bipolar, dengan kondisi istri Bapak yang seperti itu, Iya. menderita skizofrenia itu sendiri, Bapak masih tetap jaga istri Bapak, ngerawat istri Bapak. Nah, boleh nggak Pak saya minta pesan-pesan Bapak nih buat sobat berpangkat semua nih, supaya kan banyak nih Pak sekarang artis-artis yang dikit-dikit Iya. cerai, dikit-dikit berantem ini cerai Iya. gitu, selingkuh. Iya. Nah, buat pesan dari Bapak nih, biar sobat berpangkat semua nih punya, wah ini nih keren nih sampai usia segini, kondisi istrinya begini tetap setia gitu Pak. Itu saya nggak bisa kasih nasihat ya. Nggak bisa kasih arahan itu karena kemurahan Tuhan atau takdir saya ya saya harus terima. Saya nggak bisa merubah lagi. Kalau orang-orang banyak bilang ya kita terima karma kita, istri saya mungkin karmanya dia ya begitu, ya saya percaya ya kan. Kalau orang di gereja bilang ya ada rencana Tuhan yang kita nggak tahu ya iya oke aja. Jadi prinsip saya ya what will be lah. Apa yang terjadi ya terjadilah gitu. Bapak Sirianto, buat Iya. Bapak mungkin
tetap semangat terus. Semoga istri Bapak bisa Iya. sehat dan balik lagi seperti dulu ya Pak ya. Nggak ditanya istri saya cantik atau enggak. Waduh, pasti cantik lah Pak, kan Bapak ganteng nih. Saya ada cerita ini untuk kalau mau udahan ya. Oh oke, cerita apa nih Pak? Saya naik bis, istri saya ikut, anak saya ikut 2. Tukang cangcimen naik. Pak Haji, ibu nggak ikut, istri saya nyengir-nyengir. Waktu itu istri saya belum kena skizofrenia. Jadi saya dianggap bapaknya istri saya, anak-anak semua sama istri saya nyengir. Terus jalan-jalan ke Gunung Pancar. Istri saya masih di depan gerbang, sih udah masuk ke dalam gerbang. Saya cari istri saya mana. Cari anaknya Pak, tuh masih lihat pemandangan di depan katanya. Anak saya udah pada ketawa aja dua-duanya dalam. Saya ngecek ke si bapaknya. Itu istri saya Pak. Ah jauh bedanya katanya. Nah itu selingan aja. Jadi kita dalam keadaan apapun juga kita ambil positifnya dan usahakan kita bangkitkan energi positif kita. Nah, betul itu Pak. Ya. Ya sobat berpangkat ya. Pasanganmu bukan orang yang sempurna, tapi jadikan dia sempurna dengan adanya kamu di sisinya. Ya. Salam berpangkat. Sampai ketemu di episode berikutnya.